Jadi sebentar ya, sekali lagi, kalau dari KJRI bisa bantu beliin tiket, Mas Yuni, dia setelah kejadian ini pasti sangat tertekan. CCTV di rumah waktu itu ternyata sengaja dimatikan sama Koko, padahal biasanya selalu online. Terbukti bercakan darah dan spraynya masih. Sebentar, ini temenmu diperkosa atau gimana? Saya ceritakan dulu ya, Mem. Temanku waktu dari minggu kemarin, dia tuh kayak mau cerita, tiba-tiba dia nggak mau jawab. Jadi yang saya tanya, emang kamu kenapa, ada apa gitu kan, emang Koko ngelakuin apa kamu, nyium kamu, mukul kamu atau apa gitu kan. Udah nggak jadi lah mbak gitu. Jadi tapi kan saya kepikiran, terus aku bilang gini, kalau memang itu membuat kamu nyaman, kamu ngomong. Tapi kalau kamu sekiranya nggak mau ngomong, ya aku nggak bisa maksa gitu kan. Nah, Betul. semalam dia mungkin menguatkan diri untuk menceritakan hal itu, apa yang dia rasakan waktu itu kan. Dan saya tanya, kejadian tepatnya kapan gitu kan, saya tanya seperti itu. Dia menjawab, aku lupa gitu kan, karena ini udah beberapa hari mungkin lah, waktu aku itu pengen cerita ke kamu tapi aku nggak jadi karena ya aku malu dan aku tuh kayak nggak kuat cerita gitu kan. Mungkin saya bisa menyadari ini hal yang mungkin nggak mudah untuk diceritakan gitu kan. Nah, dia itu udah finish Mem dari sampai bulan Juli, bulan kemarin. Tapi karena posisinya masih untuk menunggu pembantu yang akan datang, pembantu penggantinya, jadi majikannya dia meminta agent untuk mengurus visa tambahan gitu loh, biar untuk bisa stay sampai pembantu penggantinya datang gitu loh Mem. Terus? Terus neneknya pun sampai ketakutan gitu loh. Kalau seumpama biasanya kan kalau seumpama Mbak kamu ke pasar nggak? Kalau ke pasar boleh dong aku beliin ini itu lah keperluannya dia. Karena apa? Nenek nggak mau ditinggal sendirian karena takut sama anaknya gitu loh. Oh, oke. Terus? Karena mbaknya cerita itu, neneknya itu ngangkat dia itu sebagai anak angkat, bukan anak kandung gitu loh. Terus selama beberapa hari itu si anak angkat itu, si Koko itu selalu pakai celana pendek boxer itu kan. Kalau namanya laki-laki setiap pagi otomatis adanya ereksi dong. Juga merasa takut, sehingga kalau seumpama si cecenya disuruh belanja nggak boleh. Karena apa? Karena nenek juga takut gitu sebenarnya. Nah saya gini lah, waktu pertama saya nggak tahu kalau sebenarnya itu anak angkat gitu kan. Jadi saya tanya, kok bisa sih sama anaknya sendiri takut gitu. Jadi cecenya jelasin sebenarnya dia itu bukan anak kandung karena anak angkat gitu kan. Lah terus gimana dong, sedangkan makanan otomatis setiap hari harus ada kan, ataupun kebutuhan gitu. Jadi ya kadang order, kadang kalau aku ke pasar aku bantu beliin kalau ada waktu gitu kan. Tapi posisinya sekarang Mem, saya juga semalam aku nggak bisa tidur dan aku ngomong ke majikanku, ini kita bisa bantu apa gitu kan, karena posisi aku juga shock kan, karena cecenya nggak mau lapor Mem. Ya susah ya sayang, ini kan bisa dibilang kasus pemerkosaan kan? Iya, karena dia nggak mau lapor karena dia tuh nunggu aku. Dia semalam bilang gini, yang penting kalau tiketnya udah sampai di tanganku, udah aku pulang, udahlah aku udah melupakan ini dan semoga aku bisa melupakan secepatnya gitu kan. Aku bilang gini ke dia, oh iya kamu kayak gitu bisa, mungkin kamu bisa langsung pulang. Lah semua kalau penggantimu di kayak gituun juga, berarti kan kamu juga ikut salah dong, karena kamu udah tahu majikanmu seperti itu tapi kamu membiarkan dia menjadi predator gitu loh. Betul. Ini yang ingin aku sampaikan. Berarti kan oke lah, kita salah, tapi kan tidak boleh punya efek sama orang lain. Bener tidak? Apa nggak kasihan? Gitu. Apa nggak kasihan pembantu yang baru yang dari Indonesia? Kita sudah terjadi, kamu bisa melupakan, tapi bagaimana dengan orang baru? Kan jadi saya takut ada efek ke depannya gitu kan. Dan posisinya tadi Kokoku bilang, gimana kalau tanya ke organisasi TKW ataupun konsulat kamu, kira-kira bisa bantu apa untuk bikin efek jerah gitu kalau seumpama cecenya, biar dia posisinya kemarin tuh waktu inget kayak gitu dia pengen loncat. Aku bilang gini, kalau kamu loncat ini bukan menyelesaikan masalah, aku bilang gitu kan.
Oh, yang Sedangkan bilang kamu kamu sendiri bilang yang melapor. anaknya pingin bunuh diri itu ya. Semalam kamu bilang anaknya pingin Iya, aduh. iya Miss gitu. Aku bilang kamu jangan, ya maaf ya kasar ya Mem, Mm-mm. jangan bodoh, aku bilang gitu kan. Kamu kalau seperti ini tidak menyelesaikan masalah kamu. Ini adalah memberikan masalah baru, aku bilang gitu kan. Kalau semua kamu ingin memberikan efek jerah, kamu lapor. Aku bilang gitu kan. Tapi kalau kamu nggak lapor, gimana kita bisa bantu? Aku di sini sebagai teman, aku nggak bisa bantu apa-apa. Kalau seumpama semalam kan aku bilang sama majikanku, kalau seumpama majikanku bilang kita bisa saja lapor polisi, cuman kalau seumpama polisinya datang ke rumahnya dan tiba-tiba cecenya ditanyain nggak ada apa-apa, kita yang bakal ada masalah gitu. Betul. Itu betul yang dikatakan maji kamu, betul. Makanya kita nggak bisa bergerak kalau dia sendiri tidak bergerak, sayang. Kenapa? Dia bilang gini, jangan laporin aku ya, jangan viralin aku, ntar kalau aku gini malah aku takut orang tuaku dan semua orang pada tahu gini. Ya Allah, ini masalahnya bukan kamu doang, harusnya kamu punya harga diri dan kamu punya martabat, kamu punya masa depan, aku bilang gitu kan. Ya, ini kasus pelecehan. Saya kurang tahu kenapa dia tidak berani lapor. Ini sangat sulit. Ya, aku paham sih, Dok, karena itu sebuah harga diri juga. Nah, waktu Sulit. itu kan aku curhat ke Mem kan, waktu Mem live itu kan, Mem kalau sama temanku dari selama 2 tahun nggak boleh libur cuma 10 hari dan nggak diganti uang kan. Memnya bilang gini, ya kenapa baru sekarang ngomong, kenapa nggak dari dulu awal-awal gitu Betul, kan. betul. Gitu kan. Mem masih ingat kalau Betul. nggak salah deh. Ingat. Karena baru beberapa. Nah dia itu anaknya ini loh Mem, karena dari dia libur nggak diganti hari, nggak diganti uang. Lalu yang lebih parah lagi Mem, gajinya dia nggak digaji selama dari bulan Mei sampai sekarang belum digaji. Terus majikannya itu pala utang duit dari jajannya buat beli belanjaan rumah. Kenapa dia nggak mau gerak, sayang? Kenapa dia takut banget? Kenapa? Ya karena posisinya kokonya juga gitu, main tangan. Mama aku bilang gini, kamu harus, kalau aku bilang gini, sebenarnya kamu yang pertama kamu pengennya gimana? Aku nanya gitu ke dia Mem. Aduh. Kamu pengen pergi, apa kamu pengen bertahan di situ? Itu udah tahu kamu tuh dalam bahaya. Kalau seumpama kamu pergi, masih banyak orang yang bisa bantu, aku bilang gitu. Kalau kamu masih kayak gitu, nerima aja. Aku pun nggak bisa bantu apa-apa Mbak, aku bilang gitu. Aku cuma bisa ngasih solusi. Masa ya aku dorong baja yang nggak bisa jalan? Betul. Oh, yang kamu katakan betul. Gini loh, Dok, kalau dia mau melapor, dia takut, masih ada keinginan melapor, aku bisa bantu. Tapi masalahnya kan dia sama sekali tidak mau melapor. Jadi walaupun dia dipukul, jadi panjang cerita gitu loh Mem katanya. Jadi ntar aku malah nggak bisa pulang karena orang tua nungguin aku. Mbak denger nggak? Anak yang kemarin nggak dibukain pintu itu, kita tetap menutup. Itu kita nutupin kasusnya sampai dia pulang. Karena kita tidak menunjukkan siapapun loh. Kenapa? Karena kita tujuannya melindungi. Kita tidak akan menunjukkan mukanya, kita tidak akan menunjukkan siapapun. Bahkan kita benar-benar melindungi anak yang pulang ke Indonesia, sampai dia pulang Indonesia baru kita up loh. Mukanya baru kita up loh. Iya. Kenapa? Iya, Mem. Saat salaman pulang sama Mbak Kontri itu baru anaknya sudah di Indonesia baru kita up. Kenapa? Karena kita benar-benar melindungi. Kita tidak ingin dong orang pelecehan seksual kita tunjukin mukanya. Tidak. Semua identitasnya. Aku dari semalam Mem, aku nggak bisa tidur, jam 5 pagi aku baru bisa tidur. Dan aku tanya, kamu kenapa? Aku bilang nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Sampai majikanku aja sendiri aku cerita kayak itu, kita bisa bantu apa, majikanku nggak bisa tidur juga. Iya, karena apa? Yang mikirin. Iya, karena kalau majikanmu membantu, kalau aku membantu poking, panggilin polisi pasti datang, sayang. Tapi masalahnya saat ditanya itu loh, mbaknya itu nggak ngasih respon. Nah, kita yang dipoking balik, sayang. Iya, takutnya juga gitu, majikanku juga bilang gitu. Jadi tadi kokoku bilang, ntar Mem ngomong sama kokoku kira-kira yo mopong to yo I think this effect saja lah. Dan而家係個 agency 會點樣幫要因為你話佢肯定嗰度，係啊，佢唔做有我想問嘅。你應該都幫中文都 OK 㗎。
而家講中文都 OK 㗎。喂，喂，係啊係啊，你好你好，係啊，其實你好，你好你好，係啊，因為我唔係佢個公司，所以頭先我問咗姐姐，其實我可以幫到佢，其實我都可以幫到佢講俾印尼領事館聽，但係問題佢唔自己唔想要講啊嘛，咁我哋可以點幫咧？我最唔開心最唔滿就係話佢講當事人咧，我哋冇辦法幫佢。係啱。但係個問題係佢主張會有另一個姐姐嚟佢嗰個屋企啊嘛。係啊係啊。佢會有機會有另一個 victim 啊。係啊係啊。我而家試下叫我姐姐阿 Ludy 咧，就可唔可以說服到佢？你唔為自己着想都好，你諗下你縱容咗嗰個人，係仲有另一個姐姐嚟幫佢，嗰個姐姐會好危險。係啊係啊。我就睇下會唔會有第二啲地，我已經諗到盡㗎啦。我話佢唔出聲，佢自己嘅決定。啱。但係佢要諗，我會唔會即係佢有第二個？係啊，同埋講真，我係好憎呢啲男人。係啊係啊係啊係啊係啊。所以阿 Ludy 同我講，我琴晚我都瞓到好暈嘅，因為佢係住喺我哋附近啊嘛。咁我唔驚啦。唔好製造另一個 victim 出嚟咯。係啊，因為有第一會有第二啊嘛，有第二會第三啊嘛，所以。係啊，你幫你縱容咗嗰個人，而呢次都冇事喎，下次我有第二個。啱。點樣啊？啱。所以我就話會唔會你哋有啲人係可以識到校服姐姐，就可以幫下言語上邊說服下佢。stop 咗呢個 crisis 啊！其實因為第一佢姐姐自己都唔需要同我哋聯絡，同佢個公司都唔需要講，所以我哋唔知點樣幫到嗰啲人。如果我有個雇主個名，我可以講俾印尼領事館呢個雇主有問題，但係問題我都唔知佢係邊個。不如咁樣啦，我諗到當下 Ludy 聽到咁樣，係咪可以你哋有啲 channel 將個節？我不如咁樣啦，我試下叫阿 Ludy 再同下個講咧，你就算你唔出聲，可唔可以將你個 situation 就講俾我，譬如係領事館聽，即係 expose 埋佢嗰個僱主嗰個 information，咁俾領事館嗰邊聽。咁令到最少我哋會唔會有啲程序可以令到佢唔可以再請人咯？其實我都可以講俾印尼領事館，但係問題我冇證據啊嘛。係啊，當時我好猛啊，我同阿 Ludy 都好猛啊。我冇證據啊嘛，我點樣可以講？嗰啲係 A 係 B 搞呢個嘢，係咪先？係啊，我哋聽到啲咁嘅嘢喎。係啊，我冇證據唔可以話嗰啲人強姦個工人啊嘛，係咪先？我哋就算唔講強姦咁嚴重，我哋講性騷擾都要嘅證據。係啊，雖然香港衰咁都仲係呢啲嘢都仲要講證據啊嘛。係啊係啊。所以我就算話 Ludy，我哋就算我可以幫佢報警，但係個警察上到嗰陣時，如果佢就話冇咁嘅事發生，咁阿 Ludy就話冇返我，咁佢會有問題。係啊，我哋有問題㗎，喂。係啊。我都要報得翻我姐姐嘛。啱。唔係啊，其實我都係我 YouTuber 㗎，我可以幫我哋個人印尼人，但係問題如果佢自己唔需要出聲，我都幫唔到佢，完全幫唔到。我唔係人好似我係香港人，我都想幫佢，但係佢唔出聲，我點幫佢啫？所以我唔識佢。同我講，就算係我任何人其他國家嘅人，我聽到咁我都想幫，但係你都係嗰個問題咯，你自己個當事人唔出聲，唔幫自己，我哋點幫你咧？好猛啊！係啊，我自己都好猛啊，聽到，真係唔知想要點。大家再睇下諗下啦。係啦，咁大家聯絡啦，我睇下點樣我可以幫到。希望 Ludy
Hoa. Makasih ya Mem, nah kayak gitu jadinya kita Bukan. tuh kira-kira Bentar, majikanmu aja pingin marah loh, Dok. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan majikanmu ada nggak channel yang bisa bantu? Aku bisa up di YouTube, tapi kan bukan dia yang komplain. iya Mem, jadi aku pengen nangis, aku cuma nggak bisa, sampai takut tuh gemetaran, sampai majikanku kamu tenang dulu baru cerita. Sampai sekarang tuh aku aja masih bertar bata-bata kan ngomongnya. Iya betul. Aku nggak tega gitu. Lut, ini suaramu aku up secepatnya boleh nggak? Atau kamu harus nunggu? Karena sebenarnya kan tidak ada apa-apa. Ini kita pingin tahu respon orang-orang. Kalau ada kejadian orang nggak mau ngakuin kayak gini, gimana caranya gitu? Boleh nggak, Lut? Tapi yang dia kan bilang gini Mem semalam, ya kalau bisa jangan dilaporin ya Mbak gitu. Bukan ini kan nggak dilaporin. Kita tidak tahu siapa, Mas sayang. Kan kita tidak tahu siapa. Kenapa? Kita ingin tahu gimana respon masyarakat saat ada orang bisa dibilang diperkosa diam saja dan membiarkan. Dia pulang Indonesia sementara majikannya ambil pembantu baru. Dan otomatis pembantu baru kan tidak tahu kalau majikannya itu sampai seperti itu. Bukan salah majikan loh. Karena dia nyoba memperkosa pembantu pertama nggak ada masalah, dia nyoba yang kedua. Ini kan kita sebenarnya pingin menghentikan yang kedua gitu loh sayang. Karena yang kalau gitu. Iya. Mem, kira-kira kalau semua dari pihak KJRI kira-kira gimana bisa bantu nggak ya? Aku ya karena posisinya sebenarnya dia juga stres dan tertekan sama saya selama 2 tahun dia nggak libur. Dok, gimana KJRI bisa membantu kalau dia tidak ingin keluar dari lingkaran itu? Iya juga sih Mem, makanya aku sampai geregetan banget. Makanya gimana KJRI bisa memberikan solusi kalau dia sendiri pingin ada di lingkaran itu? Ingat loh, kalau aku cerita sama KJRI akan bilang bahwa saya menuduh tanpa bukti. Iya juga sih ya. Ntar saya dibilang fitnah loh sayang. Iya, dikira kita juga omong kosong doang. Betul. Dia bilang ada darah, udah diperkosa, udah diinin. Tapi dia nggak mau lapor. Masa yang bingung aku sama kamu, Lut? Iya juga sih Mem, ini yang masuk akal sih. Aku juga sama majikanku kita aja nggak bisa tidur kok dia masih, walaupun dia katanya kayak benci banget dan berusaha pengen ngeracunin ya. Cuman kan aku bilang ini bukan jadi masalah kamu, ntar malah jadinya mempersulit kamu, aku bilang gitu. Mempersulit dia, kita sudah tidak bisa membantu apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah orang kedua ini loh sayang. Setelah ini loh. Iya. Aku itu kudu piye gitu loh. Jadi kan kitanya nggak mampu untuk melakukan apapun kalau dia sendiri nggak gerak gitu loh. Semalam dia bilang gini, biarlah Allah yang membalas. Nah, dengan posisi itu saya jawab seperti ini, Mem. Jika memang kamu menjawab Allah yang bakal membalas, saya tanya ke kamu. Kalau seumpama Allah bakal nanya kamu udah tahu majikan kamu seperti itu, kenapa kamu membiarkannya? Aku bilang gitu, berarti otomatis ini dosanya kamu bakal berturut-turut dong, aku bilang gitu. Dia diem gak jawab. Iya, kalau kamu sudah, saya tidak bisa bilang apa-apa karena sekali lagi dia sudah terjadi dan dia tidak melaporkan. Aku yang bingung ini kejadian kedua. Karena ada kejadian pertama pasti ada kejadian kedua gitu loh. Aku takutnya juga seperti itu Mem, karena namanya laki-laki, terus posisinya juga dia mungkin dalam posisi ya pembantu gitu kan, karena emang dari keduanya, dari nenek dan itu ya kayak gitu, memandang pembantu itu kayak sampah gitu. Ya repot lu kalau kayak gitu lu, kita anaknya sendiri nggak mau, terus kita bisa bantunya di mana lu? Iya Mem. Jadi sedih sendiri kita. Iya, aku aja sama majikan juga nggak bisa tidur dari semalam. Aku dia cerita, tiba-tiba aku bilang ya udah kalau mau cerita, ternyata dia baru berani cerita gitu loh Mem. Jadi saya pun aku harus memberi solusi apa? Harus memberi solusi, aku bilang ini, kalau kamu memang benar-benar kamu harus pergi dari situ, kamu pergi ke ya laporan gitu lah Mem. Tapi dianya aku nggak mau ini menjadi masalah besar gitu kan, ntar ya kayak gitulah. Sebenarnya viral atau enggak itu bukan masalah yang besar ya, karena
tidak ada orang yang akan memviralkan mukanya dia. Tapi kalau dia diem, saya benar-benar tidak bisa bergerak loh. Yang bisa kita lakukan adalah coba kita nggak bisa loh. Aku laporan KJRI juga nggak ada bukti. Aku nggak bisa. Dia cuman ngirimin bukti ya yang seperti saya SMS-kan ke mem itu loh. Nggak bisa loh, itu bukan bukti sayang. Iya juga sih. Sampai dia nekat bunuh diri atau apa kan aku jadi ngeri malu. Nah iya aku bilang gini, itu jangan, ya maaf ya memang omongan kasar. Ya omongan kasar saya seperti itu lah ya. Saya bilang ini bukan cara yang baik, bukan solusi yang baik mbak, aku bilang gitu. Aduh, saya juga sama majikan saya seperti ini sampai bingung harus gimana. Makanya gini aja lu, tak up dulu aja lu. Kalau memang KJRI pingin tahu, ntar KJRI tak kasih nomormu aja lu. Oh iya Mam. Terus dia posisinya juga dari banyak sangkutan yang belum dibayar gitu. Aku takutnya tuh majikannya tuh nggak bakal bayar dia dari gaji dia, dari dia nggak libur gitu loh Mem. Karena selama 2 tahun baru 10 hari dia libur. Gini loh sayang, soalnya aku nggak ada bukti. Aku cuman berharap setelah upload ini, tiba-tiba KJRI nongol, Yun, bisa nggak telepon KJRI gitu loh. Jadi kalau gitu kan aku bisa ngasih nomormu ke KJRI. Jadi kamu ngomong sendiri sama KJRI gitu loh. Kalau aku sendiri kan siap ya. Kalau KJRI menghubungimu, kamu siap ya? Siap Mem. Soalnya kenapa? Kan aku orang ketiga loh. Kamu yang tahu, aku tidak tahu apa-apa. Aku cuman dengarkan dan aku juga minta bantuan KJRI. Tapi kalau KJRI nggak ada bukti kan otomatis yang salah aku lagi loh. Aku cuman punya channel YouTube di mana orang lain bisa mendengarkan dan bisa memberikan gambaran seperti apa, dan mungkin karena sudah viral kan tidak ada buktinya kalau dia malu. Bener nggak? Ini kan yang ngobrol aku, kamu, majikanmu, nggak ada siapa-siapa. Dan ini kalau ini viral kan aku sama kamu kan nggak ada buktinya, kecuali kamu yang ngomong loh sayang. Karena aku sendiri tidak tahu anaknya. Jadi kalau sampai mukanya viral itu ada di kamu, karena aku tidak tahu siapa dia. Bener nggak? Jadi kamu harus nyimpen rahasia ini dengerin YouTube-nya Mem kan memang nggak boleh nama, alamat dan betul. Apapun instansi yang tersangkut pokoknya nggak boleh di-up gitu kan. Betul. Jadi saya memegang pedoman itu. Betul, karena saya sendiri cuman membantu untuk diviralkan saja, tapi saya tidak membantu untuk menyebarkan aib. Saya tidak ada hubungan dengan itu. Jadi kalau memang KJRI tergugah, terus pasti nanyain siapa Yuni, apakah benar? Jadi nomormu tak kasihkan ke KJRI, oke? Secepatnya tak upload ya sayang ya. Terima kasih ya lu. Oke. Waalaikumsalam. Bye bye. Cerita yang agak panjang. Saya nggak tahu harus ngomong seperti apa karena saya sangat kecewa sekali. Ini kasus pemerkosaan yang mbaknya tidak mau mengakui. Ya, yang sudah terjadi kita tidak bisa ngomong apa-apa mbak. Tapi ini yang belum terjadi karena majikannya ngejeng pembantu lagi. Dan agennya tidak salah karena agennya tidak tahu. Kenapa? Saya jadi bingung, saya tidak tahu. Saya berharap kalau video ini sampai ke tangan siapapun dan orang-orang yang berkepentingan, karena saya sendiri cuma terima teleponan ya. Jadi saya cuma bisa memviralkan. Kalau ini bisa viral, minta bantuan sama siapa saya juga bingung karena anaknya tidak mau melapor. Kalaupun saya lapor ke KJRI, tapi buktinya mana Yun? Kan saya yang salah mbak, benar tidak? Itu aja dari saya, terima kasih. Bantu doa agar mbaknya ini kuat saja. Karena mbaknya selalu ingin mengakhiri hidup. Dan saya berdoa sekali agar dia baik-baik saja, dikuatkan imannya. Dan saya juga minta bantuan pada mbaknya, walaupun kita tidak tahu siapa dia tinggal di mana. Bantu doa agar dia dikuatkan. Semoga dia bahagia, Anda bahagia, saya bahagia, dan semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.